Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia memerintahkan murid-muridnya untuk bersaksi bagi Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada murid-murid secara rahasia, murid-murid harus mengatakannya secara terbuka. Meskipun kata-kata Tuhan terdengar rendah dan sederhana, Dia tetap menghendaki murid-murid untuk berbicara dengan terang-terangan dan bersaksi bagi Tuhan. Lalu bersaksi bagi Tuhan pasti akan mengalami penderitaan. Karena orang-orang menganggap Tuhan Yesus sebagai iblis. Dianggap sebagai iblis, lalu ditangkap. Maka orang yang bersaksi bagi Tuhan, apalagi dia, akan mengalami penderitaan yang lebih berat. Tuhan berkata, 2 ekor burung pipit dijual dengan harga 1 uang kecil. Tetapi kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Jika seseorang menganggap Tuhan Yesus sebagai orang yang menyedihkan, rendahan dan malang. Oh, kalau menganggap rendah dia, pasti akhirnya Tuhan tidak akan mengenal orang itu. Tuhan pasti tidak mengenalnya. Mari kita lihat. Jika seseorang tidak mau bersaksi bagi Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tentu Tuhan juga tidak senang. Demikianlah dikatakan. Jadi aku berkata kepadamu, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku dan malaikat-malaikatnya. Barang siapa tidak mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku dan malaikat-malaikatnya. Barang siapa menyinggung prinsip, masih bisa diampuni. Tetapi barang siapa menyinggung Roh Kudus, baik di dunia ini, maupun di dunia yang akan datang tidak akan diampuni. Melainkan harus menanggung dosa selama-lamanya. Jadi ketika orang membawa kalian ke pengadilan, atau ke hadapan gubernur dan pejabat, jangan khawatir harus membela diri atau bingung mau berkata apa. Pada saat itu, akan diberikan kepada kalian apa yang harus dikatakan. Karena yang berbicara bukan kalian, melainkan Roh Kudus dari Bapa, yang menaruh kata-kata itu ke dalam hati kalian. Itulah firman Tuhan. Barang siapa mengaku Tuhan di depan manusia, Tuhan akan mengakuinya. Tuhan akan mengakuinya di hadapan malaikat dan Bapanya. Namun jika tidak mengaku Tuhan, Tuhan juga tidak akan mengakui orang itu di hadapan malaikat dan Bapanya. Maka ketika mengakui Tuhan di depan manusia, ketika mengalami penganiayaan demi nama Tuhan, kita harus mengaku Tuhan. Seperti yang dilakukan si Bedison, kadang sedih, tetapi kemudian sadar bahwa kesedihan itu tidak perlu. Orang yang meninggalkan itu mungkin tidak mengaku Tuhan. Seperti tidak mengaku Tuhan, mereka juga tidak mengaku si Bob. Dan juga ingin agar orang lain meninggalkan si Bob. Jadi untuk orang-orang seperti itu, jangan bersedih lagi. Mereka pasti tidak mau bersaksi. Dan di depan manusia mereka berbeda sikap. Lalu Tuhan berkata, yang paling banyak diampuni. Tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Karena Roh Kudus yang mendorong. Untuk maju mengakui Tuhan, mendorong semua orang mengakui Tuhan. Tuhan berkata, kenapa kita bisa dibawa ke hadapan gubernur dan raja? Yaitu karena Kristus. Karena kita bersaksi. Percaya kepada Yesus membawa hidup. Percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena kita bersaksi seperti itu. Maka para penguasa dan pejabat, banyak pejabat, sekretaris, gubernur provinsi, atau sekretaris jenderal, presiden, perdana menteri dan pejabat tinggi lainnya, kita akan dibawa ke hadapan mereka. Karena alasan apa kita dibawa ke hadapan mereka? Karena Kristus atau karena saudara-saudara kita di Sipob yang dibawa ke hadapan gubernur dan pejabat. Pada zaman dahulu Rasul Paulus. Karena Kristus dibawa ke hadapan gubernur Roma, Festus. Juga ke hadapan gubernur Roma, Felix. Dan juga ke hadapan pejabat tinggi Roma, Raja Agripa. Akhirnya, siapa yang dia bawa ke hadapan? Dia dibawa ke hadapan Kaisar Roma, Kaisar. Dia dibawa ke sana karena alasan apa? Karena nama Kristus dia dibawa ke sana. Jadi Paulus dalam Kisah Para Rasul. Dia adalah saksi bagi Yesus dari Nazaret. Awalnya dia berpikir, Yesus dari Nazaret sama sekali bukan anak Allah. Dia yakin itu pasti palsu. Pasti penipu. Tapi akhirnya, dengan penampakan Tuhan, Paulus mengenali Yesus sebagai Kristus, anak Allah. Dia mengorbankan nyawanya demi menjadi saksi bagi Tuhan. Hari ini, saudara Sibo juga berbicara. Seperti orang gila yang menyampaikan kebenaran. Banyak orang bilang Sibo palsu. Palsu sebagai Mesias. Palsu dan jahat. Datang dari setan. Banyak yang berpikir begitu. Tapi Sibo juga seperti orang gila yang menyampaikan kebenaran. Namun ada orang yang hatinya terbuka. Seperti hati Paulus terbuka. Mata Paulus terbuka kembali. Matanya buta. Kemudian terbuka kembali. Dia mengenali Yesus sebagai Tuhan. Jadi hari ini, pasti ada beberapa saudara atau saudari yang matanya terbuka. Mengenali Sibo sebagai anak Allah. Anak Kristus. Yang akan menghitung orang-orang di bumi. Dan anugerah juga membuat beberapa saudara dan saudari bermimpi tentang hal ini. Jadi kita harus menjadi saksi bagi saudara Sibo. Menjadi saksi bagi saudara Sibo. Apakah akan seperti Paulus dibawa ke gubernur dan raja? Pasti juga saudara Sibo akan dibawa ke gubernur dan raja. Presiden dan pemimpin negara, akhirnya juga akan dibunuh. Setelah dibunuh dan bangkit, maka bisa memenuhi hati saudara dan saudari. Percaya Sibo sebagai anak pencipta. Percaya Sibo pasti akan diberkati. Dengan demikian,
Pekerjaan kita sama dengan para rasul Tuhan. Segala hormat bagi Bapa, Tuhan. Amin.